Sejarah ekskavator dan perkembangannya. Pada akhir tahun 1700-an dan awal tahun 1800-an beberapa paten berbeda untuk penggali mekanis, atau dikenal sebagai ekskavator atau skop, diajukan ke paten AS. Namun baru pada tahun 1835, William Otis yang saat itu berusia 22 tahun dan seorang insinyur bernama Charles French membuat ekskavator bertenaga uap pertama. Itu dibuat untuk perusahaan teknik, Carmichael dan Fairbanks untuk kontrak Boston dan kereta api mereka di sana. Ada mesinnya, dan desiknya pada saat itu walaupun tampak kuno menurut standar saat ini. Mereka mampu meningkatkan kemampuan memindahkan material secara signifikan. Pada tahun 1835, manusia dapat memindahkan sekitar 12 meter kubik material setiap hari. Mesin yang dibuat William Otis dan Charles French ke dunia dapat memindahkan 300 yard kubik sehari. Mesin ini sebanding dengan tenaga 25 orang yang dapat menggerakkan untuk memindahkan material. Sehingga mesin ini sebagai contoh pertama peralatan konstruksi bertenaga mandiri. 4 tahun kemudian, William Otis merilis versi kedua dengan banyak perbaikan dibandingkan versi pertama. Namun dia tidak bisa melihat dampak apapun yang ditimbulkan mesin ini terhadap dunia. Karena dia meninggal dunia di tahun yang sama karena demam tifoid. Terdapat 102 ide akan digunakan untuk membangun terusan Panama. 77 dibangun oleh Erie Shovel Company milik Caterpillar pada saat itu, dan sisanya oleh Marion Steam Shovel Company. Pada tahun 1882 Mr. W.G. Armstrong dan perusahaan Inggris menemukan ekskavator hidraulik pertama. Dia menggunakan air sebagai pengganti tekanan fluida hidrolik pada silinder, tetapi teorinya masuk akal. Definisi asli dari keadaan hidrolik yang dioperasikan oleh air sebenarnya adalah kebenaran. Mesin ini sekarang kita sebut sebagai mesin hybrid karena tidak semua fungsi dioperasikan secara hidrolik. Ekskavator tersebut masih dioperasikan dengan kabel dan rantai. Sebelumnya semua ekskavator atau skop telah dioperasikan dengan kabel dan pada tahun 1884, skop yang bisa berputar 360 derajat pertama telah dibuat. Itu adalah fitur yang masih menonjol hingga saat ini. Pada tahun 1887, perusahaan mesin Kilgore Amerika memproduksi ekskavator bertenaga hidrolik, ekskavator hidrolik pertama. Ini menggunakan 4 silinder uap yang bekerja berbeda dan melepaskan semua kabel dan rantai. Keselamatan merupakan peningkatan lain bagi operator karena kabel dan rantai seringkali menjadi titik jepit yang buruk dan terkadang fatal pada alat berat ini. Butuh beberapa tahun lagi untuk melihat inovasi pada mesin ini. Namun pada awal tahun 1930-an, mesin diesel secara resmi mulai menggantikan mesin uap di hampir semua aspek, termasuk ekskavator. Akhir tahun 1930-an merupakan akhir dari hampir seluruh ekskavator bertenaga uap dan rel kini menjadi andalan pada saat ini dan digunakan untuk konstruksi jalan dan tambang di mana Anda masih akan melihat mesin-mesin luar biasa ini bekerja hingga hari ini. Namun keandalan mesin ini masih sedikit bermasalah selama beberapa dekade berikutnya.
Sekop kabel dan ekskavator masih digunakan karena teknologinya yang lebih murah dan telah teruji. Alat ini membutuhkan waktu hampir 2 dekade sebelum teknologi pemesinan dapat menciptakan jarak bebas yang diperlukan untuk mengoperasikan hidraulik bertekanan tinggi. Ini memberi Anda kekuatan mengangkat dan menggali ekskavator. Pada dasarnya ada 3 bagian pada ekskavator seperti yang kita kenal, yaitu track undercarriage dan final drive. Rumah yang menampung mesin, pompa hidrolik, counterweight dan tentu saja kabin, dan terakhir lengan yang merupakan boomstick dan penempatan bucket atau attachment. Memerlukan beberapa waktu untuk berdiskusi di antara pabrikan sebelum akhirnya memutuskan dipasang di sisi kiri yang sekarang normal. Alat berat kabin berada sisi sebelah kanan awalnya karena pada kable shovel, mesin berputar ke satu arah dan semua bagian mekanis berputar dengan cara yang sama. Mesin hidrolik awal memiliki semua kotak rantai tarik dan kopling di sisi kiri, tetapi kotak rantai tarik reduksi untuk menggerakkan alat berat terletak di dalam kaleng di sisi kanan bersama operator. Pada awal tahun 1980-an, ekskavator kabel masih terus diproduksi dan dioperasikan yang biasa kita kenal dragline dan atau shovel kabel, akan tetapi ekskavator hidrolik lebih cepat, efisien, dan handal. Ekskavator penginderaan hidrolik juga mulai memperkenalkan inovasi teknologi lainnya. Kontrol hidrolik elektronik juga telah diperkenalkan sejak tahun 1990-an. Pada awal tahun 2000-an kontrol hidrolik elektronik menjadi norma di setiap pabrikan. AC, layar LCD besar, sistem muatan, sistem hidraulik yang disetel sepenuhnya, gigi biru, radio satelit, DLL telah dipasang di dalam kabin untuk membuat operator lebih nyaman dalam mengoperasikannya. Ekskavator juga memiliki ukuran mulai dari ekskavator mini, mulai dari kapasitas ratusan pon hingga ratusan ribu pon, seperti yang kita lihat saat ini di seluruh dunia. Sejarah ekskavator merupakan bukti kecerdikan manusia dan pencarian berkelanjutan terhadap cara-cara yang lebih efisien dan berkelanjutan dalam memanipulasi permukaan bumi untuk berbagai tujuan. Dari awal yang sederhana sebagai ekskavator bermesin uap hingga mesin canggih saat ini, ekskavator telah menjadi peralatan yang sangat diperlukan dalam industri modern.